Dari sejak tahun 2000, izin yang terus serampangan diberikan itu, kemudian sampai tahun 2018 itu meninggalkan 1.375 lubang tambang yang tersebar juga di Kalimantan Timur. Sosoknya almarhum itu bisa memahami gitu. Nah, selalu dia kalau saya ada memikirkan sesuatu, dia itu kayaknya merasa, lalu saya tuh dirangkulnya di sini, langsung dia begini di pundak saya. Dia bilang, "Mama kenapa?" "Nggak apa-apa. Mama yang sabar," bilangnya. Yang saya kangen itu dia selalu pusing sini saya. Rehan tuh bilangnya kalau besar main nggak mau kepingin jadi apa-apa. Rehan besar pengen cari uang aja yang banyak biar bisa bikinkan rumah, bikinkan supaya mama bisa naik haji, dia bilang gitu. Ada yang ngetok pintu rumah, terus adiknya almarhum yang buka pintu. Terus dia bilang, "Kabarin Mak, katanya kakak Rehan jatuh di sungai," dia bilang gitu. Jadi saya itu kaget, sungai mana? Daerah sini kan nggak ada sungai. Saya nggak tahu kalau itu lubang tambang. Dari pihak perusahaan datang dengan ngasih uang 15 juta rupiah. Waktu itu saya istilahnya nggak tahu tuh uang apa, saya nggak ngerti juga kan. Cuma kemarin beliau ngasih itu, dia bilang uang untuk turut berduka cita. Nah, tapi seandainya saya tahu ngerti masalah hukum mengenai lubang-lubang tambang, otomatis saya waktu itu mungkin berontak. Saya sebagai orang tua tidak mudah membalikan telapak tangan dengan mengasih kita uang berapapun nilainya, itu tidak bisa ditukar dengan nyawa anak kita. Ya, saya tinggal di sini udah 3 tahun. Masalah dekatnya dengan tambang karena posisi memang sudah ada, kami beli tanah di sini. Jadi anakku ini kalau di sini tuh dia bilang nggak bebas mah, nggak bisa main-main, bilangnya di luar rumah, di dalam terus ya, daripada kita takut masuk ke kolam. Jadi kalau nggak ada bapaknya, dikunci sudah pintu, ya di dalam rumah aja nonton TV aja, main-main di rumah. Airnya untuk dari kolam biasanya kami pakai mandi, cuci baju, cuci piring, karena faktor tidak ada air PDAM masuk ya, itu kami pakai. Ya masalah bagi kami mungkin udah biasa ya, dianggap bersih. Nama saya Marsulap, usaha saya kerja cari udang sama ikan dari kolam bekas tambang. Ya kalau ikannya itu semua orang itu kolam di sini ini memang bilang bagus, enak dimakan gitu. Kita tahu bahwa air lubang tambang itu dia mengandung logam berat yang buruk. Logam berat itu tidak bisa lepas begitu saja. Dia akan mengikut, misalnya ada ikan, dia di kolam lubang tambang, dia mengkonsumsi air dari situ, maka logam itu akan masuk ke dalam tubuh ikan yang dia juga tidak degradasi. Ketika dia dikonsumsi oleh manusia, itu juga akan masuk ke dalam tubuh manusia. Ya bisa ditutup, ya bisa kita replanting di sana, dihijaukan kembali di sana pohon-pohon. Bisa juga dibiarkan jadi sumber-sumber air. Seperti di Canberra kan itu eks tambang batu bara juga itu. Kalau undang-undang dari atasan ini kali lubang tutup lubang. Jadi tidak bermasalah sama masyarakat, orang kampung.
Kalau pas tambang berhenti, kolam banyak. Kalau orang petani ya nggak bisa berbuat gitu loh. Setelah kejadian anak saya, di daerah lingkungan saya ini kan banyak lubang tambang. Keinginan saya cuma pinginnya satu, lubang tambang itu harus ditutup. Saya sebagai orang tua sudah bisa merasakan kehilangan anak. Saya tidak mau orang lain bisa merasakan seperti apa yang saya rasakan. Ibu kota kan pindah ke Kalimantan Timur, ya berharap ke depannya lebih baik lagi. Ya saya sebagai ibu rumah tangga biasa sih nggak ada berpikir macam-macam. Ya akhirnya ya kita jalani hidup kita sendiri, mereka ini aja kan.